Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ara Resendria. Kalian tahu gak sih, sekarang pemerintah lagi ngeluarin kebijakan tentang PPKM. Mulai dari PPKM darurat sampai PPKM level 4. Nah, gimana ya tanggapan orang-orang tentang PPKM ini? Yuk langsung tanya aja. Saya selaku ibu rumah tangga sangat menyetujui dengan adanya PPKM karena menurut saya itu merupakan cara paling efektif untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Saya setuju karena dengan adanya PPKM ini kita bisa memutus rantai penyebaran COVID dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Saya tidak setuju karena PPKM membatasi aktivitas para pedagang. Antara setuju sama nggak setuju sih dengan kebijakan PPKM yang diberikan pemerintah. Setuju benar PPKM bisa memutus rantai penyebaran COVID, tapi nggak setuju karena kita pedagang kecil atau rakyat kecil susah untuk mencari makan karena dibatasin waktu berjualannya. Benar kita nggak meninggal karena COVID, tetapi kita meninggal karena kelaparan. Setuju gak setuju sih, ya soalnya aturannya kan dari pemerintah. Kalau masyarakat biasa aja, kalau sudah diperpanjang mau buat apa lagi kita? Saya mewakili para pedagang kecil tidak setuju adanya PPKM karena semenjak PPKM pasar tradisional semakin sepi dan penghasilan saya semakin menurun. Sedangkan kebutuhan sehari-hari semakin banyak. Dan contohnya anak saya, dari pertama masuk SD sampai sekarang kelas 2 SD tidak ada masuk sama sekali. Tidak pernah masuk sekolah, cuma daring. Saya sih setuju nggak setuju sih mas, soalnya PPKM ini masih dibutuhkan dalam menekankan laju COVID-19, tapi pemerintah juga harus lebih solutif dalam memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dengan kebijakan ini. Saya setuju sih dengan pemberlakuan PPKM ini karena membatasi aktivitas masyarakat di luar, sehingga penularan COVID menurun. Pandangan saya terhadap PPKM yang dilakukan di Indonesia adalah secara pribadi saya tidak setuju. Karena apa? Pemerintah tidak menyiapkan skenario terbaik apa yang dipakai dari PPKM ini untuk pedagang menengah ke bawah, konsumen. Itu skenario tidak pro terhadap rakyat yang ada di bawah, tapi lebih bagaimana mereka mengontrol yang ada di atas. Jadi contohnya saja, ini adalah kebijakan yang nggak jelas menurut saya untuk pemerintah karena ada PPKM darurat level 3, level 4, berarti belum matangnya pemerintah untuk mempersiapkan skema ini. Jadi dan untuk kalangan menengah ke bawah, contohnya pedagang di kota-kota besar itu banyak yang terdampak, tetapi tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Itu yang mengakibatkan PPKM ini tidak berjalan efektif untuk kalangan menengah ke bawah. Tapi untuk menengah ke atas itu baik karena untuk mengurangi mobilitas yang ada di kota-kota. Tapi untuk mereka yang kekurangan, untuk mereka yang memiliki ekonomi rendah, itu sangat terdampak buruk. Mereka tidak bisa mencari nafkah untuk anak istri yang notabene mereka harus keluar rumah untuk mencari uang dan mendapatkan uang membeli beras. Itu yang dilakukan setiap hari. Ketika ada PPKM, mereka disuruh di rumah saja tapi tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah yang berakibat fatal. Jadi PPKM harus dibenahi sistemnya, mulai dari konsepnya, akhirnya semuanya tidak ada dampak negatif buat masyarakat maupun yang di bawah ataupun yang di atas. Oke. Ya kalau saya sih setuju-setuju aja ya mas. Semoga dengan adanya peraturan pemerintah ini angka penyebaran COVID-19 cepat berkurang ya. Nah, itu tadi pendapat dari masyarakat tentang kebijakan PPKM ini. Ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, buat teman-teman yang di rumah tetap jalani protokol kesehatan ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih, sampai jumpa lagi, bye.